Jakarta, kota yang tak pernah tidur, tapi di balik hiruk-pikuknya ada tempat-tempat yang menyimpan cerita kelam. Salah satunya terowongan Casablanca. Konon banyak pengendara yang melihat sosok wanita berbaju putih berdiri diam di pinggir jalan, meminta tumpangan. Siapakah dia sebenarnya dan apa yang terjadi di terowongan itu? Terowongan Casablanca dibangun untuk mengurai kemacetan antara Tebet dan Kuningan. Tapi siapa sangka, sejak pertama kali diresmikan, kisah mistis mulai bermunculan. Banyak orang percaya terowongan ini dibangun di atas bekas pemakaman. Konon, jenazah yang terkubur tidak semua dipindahkan. Sebagian besar masih tertinggal di bawah fondasi jalan. Sejak saat itu, banyak pengemudi melaporkan kejadian ganjil, suara tangisan, bau bunga melati, bahkan penampakan wanita bergaun putih. Sebut saja Bayu, ia seorang pengemudi ojek online yang biasa mengambil penumpang malam hari. Suatu malam hujan rintik, sekitar pukul 11, Bayu menerima order dari aplikasi. Jemput penumpang bernama Rani. Lokasinya dekat terowongan Casablanca. Ia sampai di lokasi. Di sana seorang wanita berdiri sendiri di tepi jalan, mengenakan gaun putih panjang. Rambutnya menutupi wajah. Tanpa banyak kata, ia naik ke jok belakang. Perjalanan hening. Bayu merasa suhu jadi dingin, terlalu dingin. Ia mencoba mengajak bicara, tapi tak ada jawaban. Setibanya di Menteng, Bayu menoleh ke belakang, tapi jok belakang kosong. Wanita itu menghilang. Ia menengok spion dan saat kembali melewati terowongan Casablanca untuk pulang, wanita itu kembali berdiri di tempat semula. Dengan wajah pucat, menatap langsung ke arahnya. Bayu pingsan di tempat. Ia ditemukan pagi hari oleh warga sekitar dan sejak malam itu ia berhenti narik malam. Bayu bukan satu-satunya. Beberapa sopir taksi, bahkan pengemudi pribadi, mengaku pernah mengalami hal yang sama. Ada yang mendengar suara tangisan, ada pula yang merasa mobilnya lebih berat, seolah membawa penumpang, padahal kosong. Yang paling menyeramkan, ada seorang sopir yang mengantar wanita berbaju putih hingga ke pemakaman Menteng Pulo. Ketika ia meminta bayaran, wanita itu hanya berkata, "Nanti saya tunggu di sini lagi." Apakah benar arwah yang tertinggal di bekas makam itu masih gentayangan? Atau hanya sugesti akibat cerita-cerita lama yang berkembang? Yang jelas, terowongan Casablanca tetap menyimpan misteri yang belum terpecahkan. Dan bagi siapapun yang lewat di sana saat malam, jangan menoleh ke belakang. Suka konten seperti ini? Klik like dan subscribe untuk kisah horor lainnya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Siapa tahu, suatu hari, kisah kamu yang kami ceritakan berikutnya. Bayangkan, kau sedang menyusuri jalan itu sendirian. Tak ada kendaraan lain, hanya suara mesinmu yang menderu pelan dan tetesan hujan yang jatuh di kaca helm. Lalu kau lihat seseorang berdiri di pinggir jalan, diameter tak bergerak, menunduk. Rambut panjang menutupi wajahnya dan saat kau melintas, tubuhmu merinding karena sosok itu perlahan menoleh. Hanya dalam hitungan detik, dunia terasa sunyi. Kau tahu, tubuhmu masih di atas motor,
tapi jiwamu seperti tertahan di antara dua dunia. Mereka bilang, ini hanya cerita rakyat, hanya legenda urban. Tapi semakin banyak yang menyangkal, semakin kuat pula bayang-bayang itu muncul. Apa mungkin mereka yang dulu tak sempat diselamatkan, kini hanya ingin didengar? Terowongan Casablanca bukan sekadar jalanan gelap di tengah kota. Ia adalah saksi bisu dari kisah-kisah yang tak pernah selesai, jerit yang tak terdengar, tangis yang tak pernah dipedulikan, dan arwah yang tak pernah dipulangkan. Dan kini, setiap kali kau melintasi jalan itu, lihat baik-baik ke cermin spionmu, karena siapa tahu ada yang ikut menatapmu dari belakang dengan mata kosong dan senyuman yang tak wajar. Percaya atau tidak percaya, terkadang yang paling menyeramkan bukan hantu yang muncul, tapi rasa bersalah yang diam-diam hidup di dalam kita. Jangan lupa subscribe sebelum malam ini berakhir.